Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani STA. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Engkau sungguh
Kita masuk di dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barawilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak sebagai saksi yang setia sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Berkati kami, ya Tuhan, ketika akan mendengarkan sabda-Mu melalui pembacaan Alkitab dan pewartaan, ya Tuhan. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah yang Kau nyatakan melalui sabda-Mu ini, Tuhan. Serta penuhi Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu ini, Tuhan. Sehingga ya Bapa, baik kami yang mendengarkan firman Tuhan maupun hamba-Mu yang akan memberitakannya, sama-sama boleh diberikan hikmat dan akal budi-Mu, sehingga kami semua mampu untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka aku perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan didahulunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu bercelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai seluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arab itu yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 10 dalam bacaan kita dikatakan, lagi kata Yosua, dari hal inilah yang kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amor, dan orang Yebus itu dari depan kamu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh jujur, kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang sangat menyulitkan bagi diri kita, keluarga kita, bahkan bagi dunia ini, saudara-saudara. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Yang pertama, ruang gerak kita saja sudah dibatasi. Kita tidak lagi boleh bergerak dengan leluasa seperti dulu. Kita dibatasi dan kita harus juga membatasi diri kita masing-masing terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Terus yang kemudian, saudara-saudara, ada bayang-bayang ketakutan. Takut kalau kita terjangkit pada penyakit dari orang lain. Dan selanjutnya, saudara-saudara, bagi para pekerja, rasa was-was itu selalu ada. Yaitu ketika bayang-bayang pemberhentian pekerjaan, hubungan kerja atau yang kita kenal dengan PHK. Itu membayang-bayangi para pekerja. Karena baik perusahaan atau tempat kerja mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan kemudian saudara-saudara, belum lagi ekonomi dunia memburuk. Bahkan ekonomi keluarga kita pun juga ikut memburuk. Kebutuhan kehidupan semakin tinggi, biaya kehidupan semakin tinggi, tetapi pendapatan berkurang. Nah, ini adalah situasi yang sangat menyulitkan bagi diri saya, saudara, dan juga bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini, saudara-saudara. Dan di dalam semuanya ini terjadi karena virus corona yang kita dengar, yang kita sering kali sebut dengan COVID-19, ketika hadir di bumi kita ini, yang memberikan sebuah perubahan yang amat besar dan amat luar biasa. Yang tadinya kita berada pada zona aman, zona nyaman, kini kita berada pada zona yang tidak aman dan bahkan zona yang sangat mengkhawatirkan kehidupan kita. Dan perubahan di segala sektor kehidupan terjadi di muka bumi ini. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas. Akankah kehidupan kita di depan adalah kehidupan yang semakin baik atau kehidupan yang semakin memburuk? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi situasi seperti ini kita diajak untuk melihat di dalam sejarah kehidupan umat percaya. Seperti yang kita baca pada saat ini, saudara-saudara, tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen. Sikap kita sebagai umat pilihan Allah ketika kita harus berhadapan dengan situasi yang menyulitkan seperti ini. Saudaraku, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua menghadapi situasi yang sangat menyulitkan ketika mereka akan berangkat ke kota Kanaan. Yaitu ketika mereka harus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup mereka sebagai umat pilihan. Yaitu sebelum mereka masuk kota Kanaan ada satu yang harus mereka lalui, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan yang pada saat itu saudara-saudara mengalami situasi yang amat mencemaskan. Ayat ke-16 dikatakan demikian. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudaraku, pada musim saat itu sungai Yordan dalam kondisi yang amat mengkhawatirkan. Kalau pada waktu sebelumnya, menurut catatan dikatakan kedalaman sungai itu hanya 1 meter. Tetapi pada saat itu yang terjadi sebaliknya, kedalamannya mencapai 3 meter dan kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi arus sungai yang begitu deras. Bayangkan saudara-saudara,
harus menyeberangi sebuah sungai yang berarus sangat deras. Bukan perkara mudah, perkara yang sangat menyulitkan bagi mereka. Ada sebuah tantangan yang harus mereka hadapi pada saat itu, bahwa mereka harus berhadapan dengan sungai Yordan yang sedang berarus deras. Taruhannya adalah nyawa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Yosua ketika dia menghadapi seperti itu, Yosua memiliki sebuah pendirian yang amat luar biasa, sebuah pemahaman iman yang amat luar biasa. Ketika dia mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai umat pilihan Allah yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki kota Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan, melewati arus sungai Yordan yang sangat deras. Apa yang dilakukan Yosua? Apakah kemudian dia surut dan mengatakan kepada para orang-orang yang dipimpinnya, kita lewat jalan yang memutar? Tetapi dikatakan oleh Yosua, saudara-saudara, ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Dikatakan demikian, dengan jelas, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, maka segera harus kamu mengikutinya. Saudaraku, Yosua tidak surut dengan perintah Tuhan, tetapi Yosua ingin memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada orang-orang yang dipimpinnya saat itu. Segera sesudah kamu melihat tabut itu diangkat, katakan demikian, tabut Tuhan adalah sebagai simbol kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umat Allah. Yosua meyakini bahwa Allah hadir di tengah kehidupan mereka, dan Allah yang memberikan perintah kepada mereka untuk menyeberang sungai Yordan adalah Allah yang juga akan berkarya dalam hidup mereka. Sehingga Yosua kemudian mengatakan, ayat 10 dikatakan, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan sungguh-sungguh akan dihalaunya orang-orang yang berupaya untuk menghalangi bangsa tersebut. Saudara-saudara, Yosua yakin selama tabut Allah, lambang atau simbol kehadiran Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa itu, Allah tetap berada dan akan memberikan kepada mereka penyertaan dan pimpinan di dalam kehidupan mereka, termasuk ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang berarus deras pada saat itu. Fokus pada Allah yang hadir dalam kehidupan umat percaya, bukan fokus pada derasnya sungai Yordan. Ini yang memberikan semangat kepada Yosua dan juga para bangsa Israel pada saat itu. Sehingga dengan keyakinan ini mereka bisa menyeberang sungai Yordan, dan mereka akhirnya menerima kemenangan untuk memasuki kota perjanjian Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fokus pada Allah yang hadir dalam hidup kita adalah modal utama bagi orang percaya yang menjalani kehidupan saat ini yang serba mencemaskan. Bahwa sesungguhnya Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mampu memberikan karya yang terbesar dalam kehidupan kita, termasuk ketika
saudara dan saya menghadapi situasi yang sangat mencemaskan ini? Allah yang hidup adalah Allah yang bergerak. Allah yang hidup adalah Allah yang akan menyatakan karyanya. Allah yang hidup adalah Allah yang mengetahui yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan saudara-saudara bahwa Allah yang hidup tidak pernah tutup mata akan kelemahan fisik diri kita, saudara-saudara kita. Allah yang hidup juga adalah Allah yang mengetahui bagaimana penderitaan seorang pekerja ketika mereka harus menerima sebuah kenyataan. Ketika pekerjaan itu tidak lagi menjadi miliknya. Allah yang hidup adalah Allah yang juga mengerti atas setiap usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk boleh mencari apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami berikan dalam mengatasi situasi seperti ini. Allah yang hidup juga adalah yang mau bekerja kepada para tenaga kesehatan yang pada saat ini mengalami dan menjalani panggilan dan pengutusan Tuhan untuk berkarya kepada orang-orang yang menderita virus corona ini. Walaupun pada saat itu mereka harus berada di dalam ketidakmampuan untuk menolak panggilan dan pengutusan Tuhan. Tetapi Allah mengetahui segala kekhawatiran. Allah mengetahui segala permasalahan. Saat ini kita berada di depan arus sungai Yordan yang sangat besar. Namun hal itu jangan berarti membuat kita akhirnya surut dan mundur atau lebih memilih putus asa. Tetapi biarlah dengan sebuah keyakinan kita meyakini Allah yang hidup dan kita sembah dalam diri Yesus Kristus ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Allah yang mampu berkarya dan bahkan berkarya yang paling baik dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan di dalam diri kita Allah melakukan yang terbaik. Cuma masalahnya adalah saudara-saudara, apakah kita mau menerima kebaikan Allah dan kehadiran Allah dalam hidup kita dengan cara kita tetap hidup kudus, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap membiarkan Tuhan berkarya dan bekerja dalam hidup kita, maka pada saat itu Allah melakukan perbuatan besar dalam hidup kita. Mari saudaraku, fokus pada keberadaan Allah dalam hidup kita, bukan fokus pada kesulitan yang kita alami pada saat ini. Karena kekuatan Allah lebih besar daripada kesulitan hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Gita Bakti 257. Ya
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Memfokuskan hati, bahkan iman dan pikiran kami Tuhan hanya pada keberadaan Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Itu adalah modal utama kami saat kami menghadapi situasi pada saat dunia menghadapi wabah COVID-19 ini, Tuhan, yang berdampak bukan hanya pada tubuh jasmani kami saja, tetapi perekonomian dan juga di segala aspek kehidupan. Ketika kami harus mengalami sebuah perubahan total dalam kehidupan kami, Tuhan, kami yakin serta percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang selalu diam dalam hidup kami dan Allah yang selalu bekerja untuk membantu dan menolong kami menghadapi arus Yordan saat ini, Tuhan, yaitu virus corona yang melanda bumi kami ini, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, biarlah kami tetap setia. Berkati kami, Tuhan, untuk kami tetap hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa, serta mampukan kami untuk bertahan di dalam situasi ini tanpa sekalipun meninggalkan kepercayaan kami kepada Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih ketika Engkau masih mengizinkan kami, anak-anak Tuhan, untuk boleh berkarya pada hari ini, Tuhan, untuk boleh melayani Engkau dalam ibadah minggu ini ya Bapa. Baik kami selaku presbiter, organis, singer, tim multimedia, bahkan koster dan juga pegawai kantor ya Tuhan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya boleh terjadi ya Bapa. Berkati yang kami lakukan ini Tuhan, serta mampukan kami untuk tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan juga di dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan. Dalam setiap karya kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap sukacita kami Tuhan, ajar kami untuk mawas diri ya Bapa. Ketika kami berada dalam pergumulan, kami tetap mengarahkan seluruh hidup kami hanya pada Tuhan sendiri, untuk membawa, memimpin, bahkan menyertai kami. Ketika kami berada dalam sukacita yang luar biasa, Tuhan juga memampukan kami ya Allah untuk boleh mengintrospeksi diri kami masing-masing, untuk kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang takabur dalam situasi yang menyenangkan ya Bapa. Berkati kami untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan sendiri. Berkati segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang sepekan mendatang. Tuhan pimpin kami, berikan semangat bagi kami untuk tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Berkati juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang pada saat ini berada dalam kelemahan fisik. Tuhan sertai mereka, pimpin mereka dalam tangan kasih Allah. Dan kuatkan tubuh jasmani anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berkati kami juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang pada saat ini dalam sepekan ini mengucap syukur atas pertambahan usia baik kelahiran kami maupun usia pernikahan kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami dan mampukan kami untuk mengucap syukur bukan hanya melalui setiap kata tetapi juga melalui karya yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati bumi Indonesia bahkan dunia kami Tuhan. Biarlah kami semua boleh bekerja saling bahu-membahu, berkarya di dalamnya, di dalam sebuah kebersamaan untuk mengatasi kondisi seperti ini Tuhan. Baik para pemimpin kami bahkan pemimpin dunia, tenaga kesehatan, orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh menjadi para ilmuwan dan juga memberikan pelayanan mereka yang terbaik ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami juga mengikuti setiap aturan yang telah diterapkan. Untuk kami boleh saling mawas diri, kami mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah dibuat dan juga kami tetap menjaga seluruh kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dalam Mazmur 40 ayat yang ke-7 sampai 9 yang menyatakan, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 297, baitnya yang pertama. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Saudaraku, dengarlah amanat pengutusan. Yakinlah bahwa kita yang bertobat dipulihkan Allah, dan Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Kidung Jemaat 408, bait pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan rumah tangga saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya.